Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ilmi bikum fid dharain amin. Masih babu marfu'atil asma. Terakhir kemarin bahwa ala qismaini zahirun wa mudmarun. Fal zahiru apa fa'il yang zahir. Nahu qaulika. Contoh perkataanmu. Qoma Zaidun. Yang mana yang fa'il? Qoma Zaidun. Mana fa'ilnya? Koma. Fa'il apa itu yang di atas? Al-ismul marfu'ul al-madhkuru qablahu fi'luhu. Isim yang dalam status terkena hukum marfu yang tersebut sebelumnya fi'ilnya. Qoma fi'il kan? Berdiri. Kan itu kemarin sempat nanya. Fa'il itu apa? Setelahnya fi'il. Berarti ini kan masih sunan fi'il duluan. Jumlah fi'liyah namanya. Berarti fa'ilnya mana? Zaidun. Kelihatan nih, zohir ya. Zohir kan? Nggak usah dicari-cari. Setelah fi'il ada kata yang jelas-jelas itu menunjuk dia sebagai fa'il. Maka disebut zohir itu. Maka i'rabnya faqoma fi'lun madin mabniyun ala fathin zohirin fi akhirih. Qoma adalah fi'il madi, jadi masa lalu, menunjukkan kata kerja masa lalu. Mabniun baku ala fathin, dengan diakhiri berbaris fathah. Zohirin jelas tuh fathahnya, nggak ngumpet-ngumpet, ada. Fi akhiri, di akhir koma. Baku tuh di akhir koma ada fathah yang zohir. Itu i'rabnya koma. Fi'lun madin mabniyun ala fathin zahirin fi akhiri. Wa Zaidun, Zaidun apa? Fa'ilun marfu'un bid-dhammati zahirati. Zaidun adalah fa'il, di sini posisinya dia marfu, hukumnya marfu karena fa'il hukumnya marfu. Tanda marfu'nya apa? Bid-dhammati zahirati, dengan dhammah yang zahir. Zahir di sini zahir dhammahnya. Bukan zahir tadi itu maksudnya. Fa zahiru nauqalika. Itu tadi zahir fa'ilnya, fa'il yang zahir, bukan mutmar. Jadi i'rabnya Zaidun di sini di koma Zaidun, Zaidun itu fa'ilun marfu'un bid-dhammati zahirati. Fa'il yang hukumnya marfu dan tandanya dia terkena hukum marfu, di akhirnya ada dhammah yang zahir. Kelihatan jelas, zahir kan jelas. Wa yaqumu Zaidun, yaqumu Zaidun. Mana fa'il? Zaidun. Zaidun. Yaqumu fi'il ya. Kalau tadi fi'il madi yang koma. Kalau yaqumu apa? Fa yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari' dia. Fi'il mudhari'. Mudhari' berarti kata kerja masa sekarang, akan datang, dan seterusnya. Terus menerus bisa beranak itu, diantara itu. Bukan berarti tiga-tiganya langsung kepake, enggak. Di sini lebih tepat sedang gitu, berarti sedang berlangsung. Zaidun sedang berdiri. Kalau tadi kan koma Zaidun, Zaidun telah berdiri. Fi'lun mudhari' marfu'un. Dia adalah fi'il mudhari' yang hukumnya marfu'. Kenapa dia marfu' hukumnya? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Karena kosong buat dia. Karena sepinya dia, kosong, sepi. Kalau terjemahan lama, sepinya dia. Artinya tidak ada sesuatu pun amil yang menasabkan atau menjazamkan si fi'il mudhari' ini. Jadi hukum marfu'nya karena tidak ada amil sebelumnya yang menyebabkan dia terkena hukum selain marfu'. Kalau ada amil nasib dia menjadi mansub. Kalau ada amil jazim dia menjadi majzum. Kalau marfu yang zahir dia di akhirnya ada doma. Kalau dia ada amil nasib maka di akhirnya ada fathah yang zahir. Kalau ada amil jazim maka di akhirnya akan berbaris sukun, dimatiin. Fi'il mudhari' bisa menerima amil itu. Contoh dia kena didahului amil nasib. Lai yakuma, ada lan maka jadi yakuma, mansub tuh fi'il mudhari'nya. Atau ada an yakuma. Contoh ada amil jazim, lam yakum, nggak bisa yakumu karena ada lam, karena lam amil jazim.
Kalau ada lam, fi'il mudhari sesudahnya harus majzum. Kalau ada an atau lan, fi'il mudhari sesudahnya harus mansub. Kalau di sini kan nggak ada tuh, amil nasib nggak ada, amil jasim nggak ada. Maka i'rabnya tuh fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa dia marfu'? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Karena dia kosong dari didahului oleh amil nasib ataupun amil jazim. Paham? Paham dong? Paham. Mantap. Biasanya yang cepat ngomong paham yang Ruli. Nanti agak lambat bilang pahamnya, malu-malu. Kalau Ruli pokoknya gas dulu paham. Soalnya dia sebenarnya nggak paham belakangan dia mah. Kenapa? Amilnya itu tadi huruf-hurufnya mana nih? Nanti kita pelajari. Oh. Belum. Jangan nanti konsen ke situ dulu. Itu buat contoh aja. Tetap fokus ente mengenali apa itu fa'il. Fa'il itu ke apa? Ketika memahami teks, kita harus salah satunya memahami di mana fa'il. Kalau jumlah fi'liyah, apa jumlah fi'liyah? Awalnya fi'il. Itu jumlah fi'liyah. Kok ada di awal fi'il? Ente harus cari fa'ilnya. Karena nggak mungkin ada kerjaan tanpa ada yang ngerjain, gitu kan? Prinsipnya itu. Setiap ada kerjaan pasti ada yang ngerjain. Masjid dicat, pasti ada yang ngecat. Siapa masih tiba-tiba masjid berubah warna? Pasti ada yang ngerjain nih. Gitu. Kita cari fa'ilnya. Ada pembunuhan, polisi nyari pelakunya. Itu kan fa'il yang dicari. Ya sekarang lagi ribut-ribut kasus Vina. Dicari fa'ilnya tuh. Setiap jumlah fi'liyah patokannya itu. Apa jumlah fi'liyah? Kalimat yang diawali oleh fi'il. Fi'il itu apa? Kalau bisa ente kenali dari arti. Kalau enggak, dari tanda-tanda fi'il itu apa aja. Yang gampang ya kemarin kan. Kalau fi'il mudhari, dia huruf pertamanya anataya, kalau enggak hamzah, nun, ta atau ya. Nah, itu udah dicurigai dia fi'il tuh, fi'il mudhari. Kalau fi'il madi, di akhirnya ada fathah dah. Kalau di awal kalimat ada kata, akhirnya fathah. Cenderung mendekati 90% dia fi'il madi gitu. Kata pertama akhirnya fathah. Kayak koma tuh. Ini fi'il nih mas ini. Harusnya fi'il nih, bukan isim nih. Nah ente bisa lebih dalam lagi dengan tahu artinya koma itu apa sih. Taruhlah ente nggak tahu artinya, tapi ente lihat susunannya. Wah abis ini ada isim marfu. Wah ini fa'il ini. Nanti kita belajar ciri-ciri fi'il isim. Nah sampai situ. Wa zaidun di sini zaidun. Fa'ilun marfu'un bid dhammati. Fa'il yang dia hukumnya marfu di situ. Tandanya apa dia hukumnya marfu? Di sini tandanya dia dengan doma di akhir. Zaidun, bukan zaidan, bukan zaidin. Kalau fa'il memang harus marfu. Beda dengan fi'il mudhari tadi. Dia bisa majzum, dia bisa mansub, dia bisa marfu. Kalau tidak ada amil yang menjazamkan atau menasabkan, maka dia wajib marfu. Jadi artinya fi'il mudhari asalnya harusnya marfu. Dia bisa berubah kalau ada yang mendahului. Yang mendahulunya siapa itu? Ada kata yang termasuk amil jazam atau kata yang masuk amil nasab. Yang mana kata amil jazam amil nasab nanti. Fokus kita lagi bicara mana fa'il. Lanjut. Koma az-zaidani. Koma az-zaidani. Koma apa di situ? Fi'lun madin. Ya, i'rabnya di situ. Pendek aja. Karena udah i'rab panjang kita udah dikasih contoh di atas. Az-zaidani apa di situ? Setelah fi'il apa tadi? Fa'il. Fa'il apa hukumnya? Marfu. Tandanya marfu apa? Doma. Tapi ini Enggak ada. ya. Ini enggak ada nih. Nah, gimana nih? Nah, gitu kan. Nah, ini udah mulai nih kan? Udah mulai. Udah agak rumit dikit. Kalau tandanya marfu itu doma itu gampang. Ini udah mulai. Wa zaidani fa'ilun marfu'un. Nah, fi'il marfu. Apa tanda marfu'nya? Bil alifi, dengan alif. Ada alif tuh. Sebelum nun ada alif tuh. Nah, itu tanda marfu'nya. Alif di situ apa? Niabatan anit domati, pengganti dari doma. Alamat tandanya marfu ternyata bukan cuma doma. Kalau doma nggak bisa, ada yang bisa gantiin. Siapa? Alif. Alif bisa masuk di situ. Tapi dalam kondisi apa doma nggak bisa masuk di situ? Li'annahu musanna, karena dia itu kata zaidan itu untuk
jumlah 2 musanna. Kalau jumlah 2 nggak bisa doma. Di mana mau masuk doma di situ? Karena harus zaidani. Tandanya marfu selain doma alif. Paham di situ? Jadi tanda marfu di sini adalah alif. Ini nambah nih. Tadi tanda marfu doma. Oh ternyata bisa yang kedua alif. Kenapa tandanya marfu di sini alif? Karena dia bisa zaidaini. Ya, alifnya bisa dibuang. Kalau apa? Kalau zaid posisi isim ini posisi majrur atau posisi mansub. Di sini karena dia fa'il harus marfu. Kalau marfu apa? Dia harus pakai alif. Nggak bisa zaidaini. Jadi tanda kan sesuatu yang tidak muncul dalam kondisi yang lain, kan itu tanda. Oke? Kenapa dibilang tandanya di sini alif? Iya, karena ketika dia mansub atau dia majrur, zaidaini, ini masih ada, ya. Yang nggak ada alifnya. Itu logikanya untuk ente paham. Kalau ente males ngapalnya, main di logika. Wa yaqumu az-zaidani, ini sama nih kan? Cuma bedanya di fiilnya. Tadi contoh fiil madi, ini sekarang contoh fiil mudhari. Failnya sama tuh, nggak ada perubahan. Yaqumu fi'lun mudhari'un. Dah, oke. Paham di situ ya. Marfu ya udah tadi udah ada penjelasan di atas. Wa zaidani fa'ilun marfu'un bil alifina tuh. Udah segitu aja, dia nggak jelasin lagi. Udah cukup kan, di atas udah dikasih contoh yang lebih panjang. Paham sampai situ? Tanda marfu selain doma ada alif. Untuk musanna ya. Alif untuk, kalau doma untuk mufrad. Kalau zaidun tuh mufrad, tunggal, cuma satu zaidun. Zaidani, zaidunnya 2. Ustazun, koma ustazun, 1 ustaz. Koma ustazani, nah gitu, 2 ustaz. Komanya nggak berubah. Kalau fa'il berbeda jumlah, fi'il nggak berubah. Kenapa? Fa'il datangnya belakangan. Ente kan ngucapin fi'ilnya dulu. Maka fi'il dia nggak berubah meskipun nanti fa'ilnya 2. Kan ente ngomong fa'ilnya 2 tuh belakangan. Maka aturannya gitu. Fi'il karena ente ucapin duluan, fi'il tetap pakai buat fi'il yang mufrad, koma. Nanti ada waktunya ente ketika mau nulis atau mau mengucapkan sesuatu. Nih yakuma nih. Fa'ilnya 2 nih soalnya. Nah, enggak. Tetap ente harus berpegang kepada fa'il yang fi'il untuk 1. Kenapa? Karena kan belum ente ucapin, itu bisa berubah, bisa ntar 2, bisa 3. Kalaupun 3 tetap ente yakumu. Az-zaiduna, tetap yakumu. Berdiri 3 zaid, nggak terpengaruh karena fa'il itu datang belakangan, dia nggak bisa mempengaruhi mundur gitu ya. Paham? Sampai situ dulu. Wallahu a'lam bishawab.